Kami telah merangkum beberapa istri Raja Jawa yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Nusantara. Ken Dedes, Kerajaan Singosari. Ken Dedes adalah permaisuri dari Ken Arok yang merupakan pendiri Kerajaan Singosari. Ken Dedes adalah wanita yang dikenal memiliki paras yang cantik dan membuat semua pria jatuh hati padanya. Hal ini sudah dibuktikan ketika Ken Arok tega membunuh majikannya yang bernama Tunggul Ametung agar bisa menikahi Ken Dedes yang merupakan ratu penghasil raja-raja Jawa terhebat sepanjang masa. Ken Dedes adalah wanita yang melahirkan generasi di Wangsa Rajasa. Generasi ini berjalan mulai dari Kerajaan Singosari hingga Kerajaan Majapahit. Tanpa adanya Ken Dedes, mungkin Raja Jawa seperti Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara, dan Raden Wijaya tak akan pernah lahir. Atas kehebatan Ken Dedes inilah sang anak yang bernama Anusapati membangun sebuah candi yang saat ini dijuluki Candi Kidal. Candi ini konon pernah digunakan untuk menyimpan abu Ken Dedes yang telah meninggal dunia. Candi ini pun juga memiliki relief yang bercerita tentang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari penderitaan. Cerita ini akhirnya ditafsirkan bahwa di masa lalu Ken Dedes selalu hidup menderita, meski akhirnya menjadi wanita paling berpengaruh. 2. Gayatri, Kerajaan Majapahit. Gayatri adalah salah satu istri dari Raden Wijaya yang menjadi raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Ia adalah anak dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Saat Kerajaan Majapahit berdiri dengan megah, Gayatri mulai menjadi istri yang terlibat banyak dalam pemerintahan. Dari 5 istri yang dimiliki oleh Raden Wijaya, Gayatri dan Dara Petaklah yang memiliki anak. Itulah mengapa ia memiliki kekuasaan yang cukup besar. Saat Raden Wijaya meninggal, anak dari Dara Petak yang bernama Jayanegara menjadi penerus. Sayangnya, Jayanegara dibunuh oleh Ratanca hingga tahta harus jatuh kepada Gayatri. Saat penurunan tahta terjadi, Gayatri sudah terlanjur menjadi seorang pendeta Buddha. Akhirnya ia menyerahkan tahta kepada putrinya yang bernama Tribuana Tunggaldewi. Banyak yang menganggap penyerahan tahta ini hanya kamuflase saja. Meski dijalankan oleh putrinya, otak dari pemerintahan tetaplah Gayatri. Hal ini dibuktikan juga setelah Gayatri meninggal, tahta Tribuana Tunggaldewi akhirnya selesai dan digantikan oleh Hayam Wuruk. Rawati adalah istri dari Prabu Brawijaya yang menjadi ujung tombak hancurnya Kerajaan Majapahit. Ia adalah salah satu putri kerajaan Islam Campa yang terobsesi membuat Majapahit jadi kerajaan Islam. Setelah menikah dengan Prabu Brawijaya, ia terus merayu hingga akhirnya diangkat sebagai permaisuri. Dari tindakan ini, istana jadi resah. Pasalnya, Ana Rawati memeluk Islam. Sudah dipastikan jika Prabu Brawijaya mangkat, Majapahit akan menjadi kerajaan Islam. Ana Rawati adalah putri yang sengaja dikirim oleh Kerajaan Campa ke Majapahit sebagai hadiah. Dari sini, lambat laun Prabu Brawijaya terus mengikuti perintah istrinya yang sangat cantik ini. Bahkan penasehat istana pun tak pernah ia dengarkan petuahnya. Akhirnya Majapahit yang kuat mulai keropos dan akhirnya hancur diserang oleh kerajaan Islam yang mulai bangkit. 4. Sri Bajra Dewi, Kerajaan Singosari. Sri Bajra Dewi adalah istri dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari Singosari. Ia adalah wanita hebat yang selalu setia menemani suaminya yang mulai banyak menerima tekanan dari kerajaan luar. Saat Kertanegara dibunuh, ia tetap setia dan tidak berusaha melarikan diri. Sri Bajra Dewi adalah wanita yang mampu membuat Kertanegara memperluas kekuasaan hingga mampu menguasai Bali. Sri Bajra Dewi jugalah yang akhirnya melahirkan 4 putri yang menjadi istri dari Raden Wijaya. Anak-anak itu adalah Gayatri, Tribuaneswari, Prajna Paramita, dan Narendra Duhita. Dari anak-anak inilah akhirnya Gayatri yang muncul ke permukaan
dan menjadi orang paling penting di Kerajaan Majapahit beserta anaknya yang bernama Tribuana Tunggaldewi. Nah, itulah 4 istri Raja Jawa yang paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara.